Ibu sekalian, hadis ini diawali kalimatnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata idza. Ini kemudian bertemu dengan kata kerja dasar dengan fi'il madhi idzal taqa al-musliman. Ini subjeknya. Perhatikan sini, saya beri gambaran dulu. Ya. Ini saya terangkan nomor 2 dulu ya, yang tengah-tengah. Ini kata kerjanya, pekerjaannya. Dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il. Ya. Tidak perlu dihafalkan, saya ingin Anda paham saja dulu. Ini kata kerjanya. Pelan-pelan. Bentuk kata kerjanya ini menggunakan kata kerja dasar, ya. Kata kerja dasar, asal kata, infinitif, tapi berbentuk past tense, dikenal dengan fi'il madhi, yang telah berlalu, yang telah dikerjakan. Jadi kalau Anda mendapatkan kalimat-kalimat ya, yang sifatnya bentuk kata kerja dasar, ya, ciri kata kerja dasar itu awalnya tidak ada satu di antara 4 huruf, ya. Bisa hamzah, pelan-pelan, a bisa ya, yang berharakat, bisa nun, na, bisa ya, bisa ta. Jelas ya? Disingkat dengan Anita. Ya, hamzah, nun, ya, ta. Jika keluar atau tidak diawali dengan satu di antara 4 huruf ini, itu maknanya fi'il madhi, kata kerja dasar. Artikan dengan telah. Jelas? Artikan dengan telah. Ya, pelan-pelan. Kalau telah itu pekerjaannya akan dilakukan atau sedang dilakukan? Oh, sudah dilakukan. Ya. Jadi bukan akan, bukan sedang, tapi sudah dilakukan. Misal, saya beri contoh begini. Qara'a. Pelan-pelan, fokus. Ya, saya berikan rumus bahasa Arab cepat ya. Qara'a. 1, 2, 3. Qara'a. Dan depannya saya berikan alternatif hamzah, kemudian nun, kemudian ya, kemudian ta. Anita. Perhatikan. Baik. Kalau tidak ada huruf ini, satu di antara yang 4, maka artikan telah. Jelas ya? Qara'a artinya membaca, membaca. Kalau kalimatnya hanya seperti ini, qara'a berarti telah membaca. Jelas? Saya akan ganti misalnya kalimat telah ini menjadi bentuk progresif, akan, mau atau sedang. Ya. Paling gampang masukkan satu di antara huruf ini di depan kalimatnya. Ini mudah sekali, gampang ya. Masukkan satu di antara 4 kalimat ini. Mau nggak saya ajarkan bahasa Arab 2 menit aja dan Anda bisa? Ya, mau? Baik. Sekarang perhatikan, ini singkat ya. Semua harokatnya dengan A, biar gampang. A, ini jadi apa? Nah, ini jadi apa? Ya, jadi apa? Ta. Fokus ya, fokus. Saya pindahkan ke sini. A, kemudian na, kemudian ya, kemudian ta. A, artikan dengan saya. Saya ulang. A, apa? Saya. Baik. Na, artikan dengan kami, kita. Baik, fokus. Saya apa? A. Kami apa? Na apa? Kami. A apa? Jelas ya? Pelan-pelan sampai sini dulu. Ya. Ya. Artikan dengan dia. Jelas? Ta. Artikan dengan kamu. Baik. Saya ulang. Perhatikan. A apa? Na apa? Ya apa? Ta apa? Oke, sekarang saya tutup begini. A apa? Saya. Na apa? Kami. A apa? Na apa? Ta apa? Kamu. Ya? Dia. A. Cuman ini aja Pak yang saya tanya. A. Ta. Na. A. Ya. Dia. Baik. Sekarang kalau sudah paham ini, saya ambil satu. A. Artinya apa? Membaca tadi apa? Qara'a.
Sekarang kalau kita akan pindah, saya akan membaca. Rumus cepatnya tambahkan A di depan ini. A. Saya naikkan ke atas ya tuh. Belum saya tanya udah dijawab. Berarti gampang bahasa Arab tuh. Ya. Jadi. Bismillah. Qa, ra, a. Saya simpan A di depan saya. Please qara'a. Tadi harokatnya apa ini? A begini. Perhatikan pelan-pelan. Ini qara'a. Kalau satu di antara huruf 4 ini sudah ditambahkan, maka huruf setelahnya yang pertama yang ini, qafnya, itu gampang. Rumus cepatnya langsung matikan begini. Matikan yang pertama dan yang terakhir. Sudah. Pertama dan terakhir. Karena saat kita bacakan semua kalimat dalam bahasa Arab, jangan repot-repot. Yang paling akhir itu pasti mati. Nggak ada bunyinya. Sekalipun berharokat pasti akan dibunyikan, walaupun Anda baca Quran. Silahkan baca Al-Fatihah itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi saat Anda bacakan ujungnya pasti mati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mati kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Mati? Saya belum pernah dengar imam sampai hari ini. Saya ingin pahalanya bertambah. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak ada. Pasti mati itu. Ya. Maka ini pun paling cepatnya matikan huruf pertama ini, kemudian dengan huruf terakhirnya. Baik. Sekarang qara'a. Saya ingin katakan saya akan baca. Tambah A tadi saya. Matikan ininya, ujungnya matikan. Jadi apa? Aqra. Jelas di sini? Ganti. Kami akan baca. Nah, kami tadi. Nah, jadi apa? Nakra. Dia akan membaca. Yakra. Kamu akan membaca. Masya Allah. Buku bahasa Arabnya kitab. Saya akan membaca buku. Akra. Masya Allah. Saya akan membaca buku Riyadus Shalihin. Akra. Kitab Riyadus Shalihin. Kita akan membaca Riyadus Shalihin. Masya Allah. Tuh gampang kan? Gampang ya? Baik. Pelan-pelan. Tinggal tambahkan ini. Selesai masalahnya. Ganti sekarang. Ya. Jalasa. Jim, lam, sin. Artinya duduk. Jalasa. Pelan-pelan. Tambahkan A di depannya. Tuh. Nun di depannya. Selesai masalahnya. Gampang ya? Saya akan duduk. Kami akan duduk. Gampang sekali, Masya Allah. Luar biasa. Baik. Misal, kataba, menulis. Apa artinya kataba? Menulis. Kataba. Saya akan menulis. Masya Allah. Kami akan menulis. Dia akan menulis. Gampang betul bahasa Arab itu. Masya Allah. Selesai. Masya Allah. Misal. Tozara. Tozaira. Baik. Apa artinya tozara? Ini nggak ada artinya ya. Jadi nggak usah ngarang. Ini nggak ada artinya. 3 kata. Tapi poinnya tinggal masukkan. Nah, sekarang ini ada hamzahnya tidak? Yang ini? Tidak ada. Ada nunnya? Tidak ada. Ada ya-nya? Ada ta-nya? Tidak ada. Berarti di awal kata. Berarti ini kata dasar dan artikan dengan telah. Pelan-pelan. Telah. Nah, sekarang yang jadi persoalan, kata dasar ini yang berarti telah tadi diawali dengan kata idza. Ya. Awas, hati-hati. Idza ini menunjukkan ya, satu bentuk dalam susunan kalimat dalam bahasa Arab disebut dengan harfu syaratin, ya. Huruf yang menunjukkan syarat, bermakna syarat ya pada asalnya, tapi ketika bertemu dengan kata kerja bentuk yang lampau, maka bentuk lampau ini akan berubah maknanya menjadi bentuk yang akan datang. Jelas ya? Saya ulang. Kata dasar yang berarti telah ini, jika diawali dengan kata idza, maka maknanya akan berubah menjadi meluas. Bukan hanya berarti telah, tapi juga bisa berarti sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Di setiap Anda menemukan kata bentuk dasar diawali dengan kata idza, artinya perbuatannya bisa terjadi di masa lampau, telah terjadi, dan akan terjadi lagi di masa yang akan datang.
Jika setiap kata diawali dengan kata idza. Baik, jadi seakan-akan dalam kalimat ini Nabi ingin mengatakan, dulu pernah ada dua orang muslim karena hal tertentu menggunakan senjata yang mematikan untuk membunuh saudaranya. Ke depan pun mungkin itu bisa terjadi. Saya mau tanyakan begini, kalimat ini diungkapkan oleh Nabi di masa siapa? Di masa Nabi. Ya mungkin di masa gini ya. Kalimat ini diungkapkan di masa Nabi. Sekarang kita tanya, ini kalimat diungkapkan di masa Nabi, tapi menggunakan kata bentuk idza dan iltaqa, telah. Apakah sebelum zaman Nabi ada pembunuhan terjadi dengan menggunakan senjata mematikan? Ada. Bahkan pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi itu kan dikerjakan oleh dua orang yang sudah beriman kan? Ya, dan dia muslim. Tapi karena ada satu hal yang dia rasakan dalam kehidupannya, awas hati-hati, dia menggunakan senjata mematikan untuk membunuh saudaranya. Itu ada di Quran surah yang kelima, Al-Maidah ayat ke-27 itu. Ya, watsdu alaihim naba abnai adam bil haqqi, kan? Awas hati-hati, kisahkan Muhammad SAW tentang dua anak Adam dengan kisah yang benar, jangan ngarang di sini. Ya, idz qarraba qurbanan, ketika keduanya diminta oleh Allah untuk menghadirkan kurban, fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Yang satu kurbannya diterima, yang lain tidak. Qala la aqtulannak. Yang kurbannya tidak diterima, dia katakan, saya bunuh kamu. Saya bunuh kamu. Jelas di sini? Jadi dulu pernah dikerjakan dan nanti pun berpotensi bisa terjadi lagi. Jelas di sini? Baik. Nah, padanannya tadi, kenapa saya minta Anda buka Al-Baqarah ayat ke-186? Karena itu diantara kalimat yang diawali dengan kata idza di situ. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni. Ada ayatnya? Fa inni qarib. Muhammad, jika hambaku nanti bertanya kepadamu tentang aku, maksudnya ingin mencari-cari Allah. Jadi maaf Bapak Ibu sekalian, akan ada dalam kehidupan kita satu masa yang kita begitu merindukan Allah. Anda mohon maaf ya, sesibuk apapun atau seaktif apapun, itu akan menghadapi satu situasi yang memaksa Anda untuk ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu. Pasti. Ada proyek besar, tiba-tiba Anda berdoa, padahal sebelumnya biasa aja gitu kan? Silakan cek. Ada kesulitan yang dalam, tiba-tiba tahajud, padahal sebelumnya jarang dilakukan. Akan ada situasi yang menghadapkan kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa menggunakan idza di situ? Seakan-akan ada pesan, dulu orang-orang pun pernah ada yang menghadap memohon kepada aku. Kapanpun itu pasti akan terjadi. Jelas di sini? Baik, jadi nanti kalau baca Quran lagi, ada kalimat idza bertemu dengan kata dasar yang telah saya berikan rumusnya, maka artikan sesuatu ini pernah dulu berlalu dan kapanpun bisa terjadi lagi. Jelas? Baik. Siapa yang kemudian berjumpa ini dan berpotensi melakukan perbuatan yang tadi disebutkan? Al-musliman. Ini jadi persoalan. Dua orang muslim. Bukan kafir. Dua orang muslim. Kalimat ini seakan-akan memberikan pesan kepada kita. Mohon izin ya, Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Ternyata menjadi muslim pun belum tentu aman. Belum tentu aman dari tipu daya setan, dari pengaruh-pengaruh buruk dalam kehidupan. Jadi ternyata setan itu lebih banyak menggoda orang-orang beriman dibandingkan menggoda orang kafir. Selesai kalau orang kafir tuh nggak terlalu banyak tenaganya gitu, cuma ditiup dikit udah maksiat. Ya. Nggak ditiup aja udah maksiat ya. Jadi sebetulnya yang paling berpotensi banyak persoalan keimanan itu yang bisa menjauhkan kita dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, berpotensi menghadirkan keburukan itu orang beriman, Pak. Bu, mohon bersabar ya. Saya tidak ingin Anda sekedar menerima informasi, tapi saya ingin paham gitu. Sehingga kalau paham rumusnya, nanti pada kalimat manapun bisa dipraktekkan, ya. Sekarang lihat sini. Kalimat ketiga. Musliman. Saya berikan rumus cepat saja ya, rumus cepat. Ini asalnya muslim tambah an, alif dengan nun. Asalnya muslim ditambah an. Pelan-pelan. Ini kata dasarnya, orang Islam. Ada yang ditambah dengan un. Ya. Sekarang saya beri rumus cepatnya ya. Kalau ada kalimat setelahnya alif, itu pasti a panjang. Jelas ya? Kalau ada kalimat setelahnya wau, baca u panjang. Kalau ada nun di akhirnya, matikan nunnya. Jadi an, ini un. Misal,
Muslim ketemu dengan an, dibaca apa? Musliman. Ini kalimat terakhirnya kasih harakat a fathah, a jadi panjang, musliman begini. Jelas? Baik. Ini tambah dengan un. Ya, mimnya gabungkan dengan waw ke sini. Muslim, mimnya diikan dengan u, jadi baca u panjang. Muslimun. Jelas? Baik, kita praktekkan. Muslim ditambah alif dengan nun jadi apa? Musliman. Mukmin, mukminan. Shaim, shaiman. Mukhlis, mukhlisan. Ingat ya? Baik, jelas sampai sini? Sekarang ganti dengan un. Muslim, mukmin, shaim. Jelas sampai sini? Baik. Kalau menggunakan un itu artinya banyak. Artikan banyak. Mukmin satu orang. Banyak orang mukmin? Mukminun. Jelas di sini? Baik. Muslim satu orang. Banyak orang muslim? Muslimun. Kalau cuma dua orang tambah dengan alif dan nun. Ya. Muslim. Dua orang muslim? Musliman. Jelas di sini? Baik. Quran surah ke-23. Surat apa? Al-Mu'minun. Baik. Berarti orangnya banyak atau sedikit? Banyak. Quran surah ke-40. Surah apa? Mukmin. Orangnya banyak atau sedikit? Satu orang. Jadi karakter yang disampaikan di surah ke-40 itu untuk menunjukkan pribadi muslim, orang beriman. Ya, jadi orang beriman itu punya karakteristik setiap pribadinya. Tapi kalau dia bergaul dengan orang lain, maka karakternya ditampilkan di Quran surah ke-23. Jadi al-mu'minun. Jelas sampai sini? Baik. Kata dasarnya muslim. Terakhir. Kalau ingin dijadikan perempuan yang ini gampang, tinggal tambah tak di ujungnya. Tak marbutah. Muslim laki-laki. Untuk perempuan tambah tak marbutah di ujungnya. Matikan. Muslimah. Jelas? Mukmin. Jadi apa? Mukminah. Muhsin. Muhsinah. Shaim laki-laki. Perempuan? Ah, itu ya. Baik. Sekarang perhatikan. Ini yang bertemu tadi idzal taqa, jika nanti ada pertemuan, baik telah terjadi ataupun akan terjadi. Siapa yang bertemu ini? Musliman. Berapa orang yang bertemu? Dua orang. Masya Allah. Anda terbayang nggak? Dua orang ketemu aja bisa ada masalah, apalagi banyak orang. Jelas ya? Di setan itu bukan hanya masuk pada kalangan yang banyak. Dua orang aja bisa muncul masalah. Jadi persoalan. Nah, kalau ada hadis-hadis atau ayat Quran menampilkan persoalan dalam kehidupan, ini bukan ingin menunjukkan bahwa hati-hati, kita harus selalu dalam persoalannya, bukan. Tapi hadis ini ingin menyampaikan pesan preventif pada kita, jangan sampai terjadi hal seperti ini. Jadi kalau ada hadis menyampaikan peristiwa atau sesuatu mungkin terjadi, itu maksudnya langkah pencegahan. Bukan ingin membenarkan peristiwa itu harus terjadi, bukan. Ya. Jadi seakan-akan Nabi mengatakan idzal taqal muslimani bisayfaihima. Jika dua orang muslim bertemu dengan pedangnya, dua senjata mematikan itu, seakan-akan Nabi mengatakan jangan sampai kamu masuk bagian dari orang-orang seperti ini. Ya, ada langkah pencegahan. Apa yang menyebabkan itu bisa terjadi? Jelas ya? Ya. Jadi kata idza di sini jika dihadirkan pada bentuk telah dengan subjeknya siapapun dia, kalau ada dalam bahasa hadis ditunjukkan untuk orang-orang Islam, maka huruf idza ini selain menunjukkan peristiwa juga bermakna pencegahan, langkah preventif. Ya. Dalam bahasa bebasnya gini, ini saya informasikan ya, kata Nabi, ini mungkin terjadi dua orang muslim berselisih ya dengan sesuatu yang sangat fatal. Kamu jangan terjadi ya, jangan jadi bagian dari itu. Baik, maaf pelan-pelan. Ya. Bapak muslim, ibu muslim, alhamdulillah. Sejak dulu Nabi menyampaikan jangan sampai terjadi perselisihan. Pernah berselisih dalam hidup? Oh, kan? Nabi katakan jangan pernah terjadi, tapi pernah kejadian gitu kan? Karena itu coba turunkan hadis-hadis mengenai perselisihan, ayat-ayat mengenai perselisihan, kaji akar permasalahannya, kenapa ini bisa terjadi. Dari situlah ketika paham semua itu kita hindari sebabnya. Kalau sebabnya sudah bisa dihindari, maka dampaknya pun bisa kita jauhi. Jelas sampai sini? Baik.